Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, teman-teman, di siang hari ini sambil menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 2023, saya pengen ajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius. Oke teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Anfal ayat 17 ya teman-teman, sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Yang artinya sebagai berikut, bukanlah kamu yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar mereka, yang melempar. Dan untuk memberikan kemenangan yang baik untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui sesuatu. Jadi teman-teman, ayat ini gitu kan, di surat Al-Anfal ini, ayat di 17 di surat Al-Anfal ini turun berkenaan terjadinya perang, bertepatan ketika terjadi perang Badar ya. Jadi perang Badar itu terjadi ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, kemudian orang kafir Quraisy dari Mekah berusaha untuk menyerang Nabi Muhammad untuk menghancurkan kaum muslimin yang waktu itu tumbuh dan berkembang di kota Madinah. Waktu itu Nabi Muhammad bersama pengikutnya belum terlalu banyak, dan pasukan kaum muslimin waktu itu jumlahnya cuma 300 orang, kurang lebih 300 orang, belum itu tercampur dengan orang-orang juga yang kaum munafik ya di Madinah. Sementara dari kaum kafir Quraisy dari Mekah, pasukannya waktu itu kurang lebih ada yang dikatakan 900 atau sampai hampir nyaris 1000 orang. Nah ini sangat timpang sekali ya, timpang sekali. Waktu itu 300 lawan 1000 ya, 1000 orang, jadi 3 kali lipat, nyaris 3 kali lipat lebih kan, gitu kan. Nah pada waktu itu Nabi Muhammad kemudian ketika udah tahu kondisi lawannya gitu kan, dia berusaha untuk gimana caranya bisa agar orang muslimin di kota Madinah ini bisa bertahan ya. Kemudian salah satu sahabat, yaitu yang dari Persia, Salman Al-Farisi, kemudian memberikan ide agar di seputaran kota Madinah itu dilakukan penggalian untuk membuat parit ya, sehingga dapat menahan laju kuda-kuda dari pasukan berkuda dari pasukan kafir Quraisy gitu kan. Karena di sekitar parit itu kemudian nanti akan dikasih kayu bakar dan minyak ya, kemudian akan dibakar ketika mereka akan menyerbu kota Madinah. Jadi akan mempersulit laju serangan kaum musyrikin ya, kaum kafir Quraisy. Sementara itu juga selain jumlahnya sedikit, banyak juga kaum munafikin ya, yang memang munafik ini juga nggak sepenuhnya mereka, walaupun mereka udah masuk Islam, tapi hatinya juga masih sebetulnya setengah-setengah gitu kan. Bahkan banyak yang kemudian ketika penggalian parit gitu kan, habis membantu dikit-dikit dikatakan waktu itu ya pulang sembunyi gitu kan. Banyak kaum munafikin, tadi begitu cuman jumlahnya 300 juga masih tercampur juga orang munafik gitu kan. Nah, pada waktu hari hanya terjadi penyerangan gitu kan, sampai kemudian Nabi Muhammad berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya memang kalau betul-betul ini sampai nggak dapat orang-orang di Madinah ini habis gitu kan, sepertinya nggak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, sampai begitu dikatakan dalam doa Nabi Muhammad gitu kan. Sampai kemudian terjadilah perang Badar ini. Mereka betul-betul kemudian mengepung dan menyerang kota Madinah gitu kan. Nabi Muhammad memanjatkan doa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukannya dari
jenis malaikat yang akan membantu kaum muslimin pada waktu itu. Terlepas dari itu, ketika terjadi perang Badar, Nabi Muhammad dikisahkan mengambil kerikil, genggaman kerikil dan berusaha untuk melemparkan ke pasukan lawan, pasukan berkuda lawan, dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Batu-batu kerikil yang dilemparkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai tepat pada mengenai mata lawan-lawannya yang berusaha menyerang dan masuk ke kota Madinah sehingga menghambat serangan mereka. Di kisah lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika terjadi perang Badar, peristiwa ketika terjadi kondisi yang genting, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kemudian beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengambilkan segenggam pasir. Kemudian dengan genggaman pasir tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melemparkan ke musuh-musuh Islam waktu itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasir itu dikisahkan mengenai hampir semua pasukan lawan sehingga mata-mata mereka itu terkena lemparan pasir dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kemudian terganggulah gitu kan mereka ketika mau menerjang masuk ke kota Madinah. Ketika hal itu terjadi, peristiwa itu terjadi, turunlah surat Al-Anfal ayat 17 tadi. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukanlah kamu yang membunuh itu kan, membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka gitu kan. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Dan waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah, dan hal itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kemenangan yang baik untuk kaum muslimin. Innallaha sami'un alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini katakan bahwa itu semua terjadi karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan di sini ketika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah agung, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui sesuatu. Di sini sebagai diikrarkan ini sebagai pembuktian bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW berdoa mohon bantuan pada Allah Subhanahu wa taala, semua yang tampaknya mustahil 300 lawan 900 orang itu kan akhirnya menang kaum musliminnya teman-teman, ketika memang mendapatkan bantuan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di segala sesuatu yang tampaknya mustahil pun bisa terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi intinya di sini dalam kondisi apapun pelajarannya, kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini ketika mengalami kesulitan hidup, tetap kita berpegang teguh bahwasanya innallaha sami'un alim, bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Janganlah teman-teman pernah berhenti untuk berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itu sekedar obrolan kita di bulan Ramadan ini, semoga menjadi amal pahala di sisi saya dan di sisi teman-teman yang menonton video ini. Oke, teman-teman, matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.